Baiklah kawan-kawan, kita mulai untuk kasus yang ketiga dalam praktek coaching dengan model aksi Tirta. Pada kesempatan ini kita akan mengantarkan kasus yang ketiga yang insya Allah pada kesempatan ini juga pengamat saya sendiri Khairul Zami yang akan menjadi coach Ibu Mona Sari dan yang akan menjadi coachi Ibu Siti Raihan. Pengantar kasus, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberi laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silahkan Ibu Mona dan Ibu Siti. Assalamualaikum Bu Mona. Bu Siti. Ya, saya perlu bicara sebentar Bu. Ada waktu Bu. Oh silakan Bu. Kebetulan lagi nggak ada kegiatan apa-apa nih. Apa kiranya yang ingin dibicarakan Bu? Apa yang Bu Siti harapkan dari diskusi tadi Bu? Ini Bu, saya baru saja ditegur oleh kepala sekolah Bu. Saya berharap mendapat pencerahan setelah diskusi dengan Bu Mona. Menurut Bu Siti, apa yang membuat Bu ditegur kepala sekolah? Gini Bu, saya menduga itu karena laporan dari pengawas. Karena saat supervisi tempo hari oleh pengawas, saya tidak menggunakan buku paket Bu sebagai sumber bahan ajar. Dan saat itu Bapak pengawas keberatan atas apa yang saya lakukan Bu. Buat Bu pengawas itu keberatan ya? Saya kira pengawas khawatir jika bahan ajar yang saya berikan ke siswa tidak ada dalam kurikulum Bu. Itu. Ya, lalu bagaimana menurut Bu Siti? Iya Bu, namun saya sudah jelaskan kepada pengawas saat itu bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku dalam menyusun bahan ajar. Bahan ajar itu yang sedang saya ajarkan itu berdasarkan kurikulum Bu. Gitu. Menurut Bu Siti, apa yang dikhawatirkan pengawas jika Ibu tidak memanfaatkan buku teks mengajar? Mungkin beliau khawatir Bu ya jika saya tidak memanfaatkan sumber ajar secara maksimal, dan lagi pula para murid juga akan lebih mudah mengikuti panduan dalam buku teks ketika belajar. Sesekali mereka bisa belajar mandiri di rumah dengan buku teks mereka. Baik Bu, menurut Ibu bagaimana selanjutnya menyikapi teguran tersebut? Saya rasa saya sudah benar Bu, asalkan materi yang saya ajarkan kan sesuai dengan kurikulum. Benar Bu, tiap saat Bu. Iya juga ya Bu. Ada baiknya saya memadukan penggunaan buku teks dan materi saya ya Bu. Iya, saya kira itu ide bagus Bu.
Jadi apa nih langkah Bu Siti terkait kunjungan pengawas dan teguran kepala sekolah? Oh iya, saya akan sampaikan ini nanti kepada kepala sekolah dan pengawas dalam pertemuan selanjutnya. Semoga saya mendapat pencerahan juga dari dari beliau nantinya, Bu. Mantap tuh Bu. Jadi kira-kira nanti apa yang dapat bantu Ibu Siti dalam memastikan rencana ini berjalan? Saya akan menyiapkan RPP dan materi pembelajaran yang memadukan pemanfaatan buku ajar dan juga sumber buat. Tetapi terlebih dahulu nanti saya akan berkonsultasi dengan wakil kurikulum, Bu, dan juga kepala sekolah untuk mendapat persetujuan dari setiap RPP yang akan saya laksanakan nanti. Bagus sih itu Bu Siti. Paling tidak Ibu sudah mendapatkan persetujuan setiap RPP yang akan Ibu laksanakan di kelas. Saya akan menyiapkan rencana pembelajaran nanti, Bu, dan materi pembelajaran yang memadukan itu semua, Bu. Alhamdulillah, Bu, saya sedikit lebih lega, Bu. Terima kasih, Bu, ya, sudah jadi teman diskusi saya hari ini. Sama-sama Bu Siti. Saya bahagia jika Ibu sudah lega. Semangat Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Siti, Bu Mona, luar biasa peran coach dan coachnya hari ini, bagaimana menerapkan Tirta dalam kasus tadi antara guru dan kepala sekolah dan juga pengawas. Dari pengamatan yang sudah saya lakukan terkait dengan Tirta, langkah-langkah Tirta di mana tujuan, identifikasi, rencana dan aksi, saya melihat dari dialog dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach sudah sangat mengarah dan mewakili langkah-langkah modal Tirta tersebut. Contohnya tadi ketika coach menyebutkan apa yang Ibu Siti harapkan dari diskusi kita nanti. Tentunya itu mengarah kepada tujuan dalam langkah Tirta. Jadi tujuan diskusi yang dilakukan memiliki arah dan tujuannya. Selanjutnya coach juga mencoba mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sehingga coach terpancing untuk menggali masalahnya sendiri. Seperti pertanyaan yang disampaikan oleh tadi oleh coach, menurut Bu Siti apa yang Bu Siti kenapa Ibu Siti ditegur oleh kepala sekolah, ya? Kemudian Ibu Siti apa yang membuat pengawas keberatan? Kemudian bagaimana menurut Ibu Siti? Hal-hal tersebut menggali esensi permasalahan daripada si coach sendiri. Di sini peran coach benar-benar sempurna karena tidak memberikan tanggapan, namun pertanyaan pemantik sehingga coach terpancing untuk menjelaskan apa-apa yang perlu dicari jawaban. Dengan sendirinya dia mencari jawaban. Untuk rencana aksi juga sudah nampak jelas di mana ketika coach menyampaikan pertanyaan bagaimana strategi Ibu selanjutnya menyikapi teguran tersebut. Nah, di sini coach mencoba memantik pikiran ataupun alam kesadaran daripada coach untuk kembali merefleksikan kira-kira mengapa dan apa yang membuat beliau ditegur. Akhirnya beliau coach menjelaskan bahwa
bahan ajar itu penting juga, dan bagaimana walaupun sempat coach juga masih berpendirian, saya merasa sudah benar. Namun coach juga mendorong lagi. Namun menurut Ibu, apa semua murid itu dapat mengakses materi tersebut? Tadi coach sebenarnya sudah mencoba membantah situasi, namun coach dengan baik mengarahkan kembali untuk menggali refleksi lagi tentang strategi rencana aksi yang dilakukan oleh si coach. Kemudian untuk langkah terakhir yaitu tanggung jawab. Di sini muncul dalam pertanyaan, jadi kira-kira nanti apa yang dapat membantu Ibu Siti dalam memastikan rencana ini berjalan? Nah, ini adalah tanggung jawab. Coach mencoba memancing coach mencoba memancing coach untuk bisa mengungkapkan bentuk tanggung jawabnya. Nah, di sini coach mencoba menjelaskan dia akan membuat reaksi nyatanya nanti, apa tanggung jawabnya akan diwujudkan dalam bentuk menyiapkan RPP, berkomunikasi dengan kurikulum, dan juga mendapat pengesahan dari kepala sekolah, sehingga nanti apa yang terjadi sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Otomatis ketika RPP itu sudah disahkan oleh kepala sekolah, berarti sudah sah untuk diimplementasikan. Dan tentunya teguran yang seperti yang terjadi oleh kepala sekolah akan dapat diminimalisir, walaupun bisa jadi berupa masukan. Luar biasa kawan-kawan, saya melihat langkah-langkah Tirta ini diterapkan dalam kasus 3 dengan baik oleh coach dan coach dalam penampilan barusan. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus mendalaminya. Apresiasi saya untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Mungkin kita padai, kita tutup record untuk sesi ini.